Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah pemuda tampan rela melumuri tubuhnya dengan kotoran demi menjauhi zina. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam kitab Al-Akhlaq Al-Islamiyah I'in Nasyi'in diceritakan kisah ketakwaan seorang pemuda dari Syam yang notabene hanya penjual kain keliling. Meski cuma pedagang keliling, dia dianugerahi Allah SWT postur tubuh yang gagah dan wajah tampan. Orang yang melihatnya akan terpesona. Pada satu hari, ketika ia sedang berkeliling untuk menjajakan kainnya, ia dipanggil seorang perempuan. Pemuda ini disuruh masuk ke dalam rumah yang sangat mewah. Begitu pemuda itu memasuki rumah, wanita ini segera mengunci pintu. Dia ternyata telah lama tergila-gila dengan si pemuda itu. Dia kerap memperhatikan ketampanan sosok yang berada di depannya itu. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di dalam rumahnya, hanya ada mereka berdua saja. Wanita itu pun merayunya untuk berzina. Alih-alih terbujuk, pemuda tersebut mengingatkan wanita itu akan pedihnya siksa Allah. Namun, usaha pemuda itu sia-sia. Setiap perkataan yang diucapkan si pemuda justru membuat wanita itu semakin nekat. Alhasil, perempuan itu pun mengancam pemuda itu. Jika dia tidak menurut kemauannya, wanita itu akan berteriak sekeras-kerasnya. Dia akan mengatakan kepada semua orang jika pemuda itu masuk ke rumah untuk memperkosanya. Mereka akan mempercayai perkataan wanita itu karena kedudukan si wanita. Terlebih, pemuda itu pun sudah telanjur memasuki rumahnya. Perempuan itu mengancam orang-orang akan marah dan menggantungnya hidup-hidup. Pemuda itu pun mencari jalan keluar. Dia tak mau maksiat tetapi tak mau juga difitnah sebagai pemerkosa. Sejenak, pemuda tersebut mendapatkan ide yang cukup nekat. Ia bertekad menjalankan rencana darurat itu demi menyelamatkan ketakwaannya. Dia pun meminta izin kepada wanita itu untuk pergi ke kamar mandi. Dia beralasan hendak bersih-bersih terlebih dahulu sebelum menuruti keinginan wanita tersebut. Mendengar pemuda itu takluk dengan perkataannya, dia amat gembira. Dia segera mempersilakan pemuda ke kamar mandi. Di kamar mandi itu, pemuda tersebut bergetar karena takut akan perbuatan maksiat. Sambil menyusun kembali rencananya, dia memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tahu pasti, di antara golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari tidak ada naungan lagi di hari kiamat adalah seorang pemuda yang diajak berzina oleh seorang wanita cantik dan berkedudukan. Lalu ia mengatakan, sungguh aku takut pada Allah. Setelah itu, pemuda itu menjalankan rencananya. Dia buang air besar dan melumuri tubuhnya dengan kotoran. Dia memenuhi rambut, muka, dada hingga tangan dengan kotoran. Dia sendiri sempat mual dan muntah. Sambil menangis, dia berkata, "Ya Allah, ya Robbi, karena rasa takutku pada mula aku melakukan ini. Maka, gantikanlah untukku yang lebih baik." Dia pun keluar dari kamar mandi. Begitu perempuan itu melihatnya, ia terkejut bukan main. Dia merasa jijik dan berteriak. Dia mengusir pemuda itu dan mengatainya gila. Si pemuda pun berjalan keluar sambil berlagak seperti orang gila. Begitu sampai di luar, ia segera mencari tempat yang aman. Dia takut masyarakat menggunjingnya dan barang dagangannya tidak laku. Ia pun merasa lega ketika sampai di rumahnya. Ia langsung melepas pakaian dan ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Saat keluar dari kamar mandi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bau harum yang luar biasa memancar dari seluruh pori-pori tubuhnya. Bau itu tercium dari jarak beberapa meter. Akhirnya, dia dikenal dengan sebutan Al-Miski atau orang yang seharum kasturi. Demikian kisah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin.